Siapa di sini yang budidaya tanaman pisang, di mana tanaman pisang pada kebunnya sudah banyak yang terserang penyakit dan bahkan banyak yang terserang secara masif. Nah, bagi sahabat tani yang memiliki masalah seperti yang saya sebut tadi, silakan merapat kemari karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara detail dengan tema mengupas tuntas 3 penyakit mematikan pada tanaman pisang. Nah, dari 3 penyakit ini yang membuat kita petani pisang gagal panen alias merugi. Nah, sahabat tani semua, pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas mulai dari penyebabnya, kemudian yang kedua adalah gejala dan akibatnya, kemudian yang ketiga pintu masuknya penyakit ini pada tanaman pisang, yang keempat adalah faktor yang membuat penyakit ini proses penularannya sangat cepat, yaitu ada faktor perantaranya. Kemudian yang kelima, tindakan pengendaliannya. Bagi sahabat tani yang memang membutuhkan tentang informasi ini, bisa stay di tempat. Dan bagi sahabat tani yang tidak suka video panjang alias anti ribet, bisa di skip video ini. Oke sahabat tani, langsung saja kita mulai. Apa saja 3 penyakit mematikan pada tanaman pisang? Nah, yang pertama adalah penyakit layu fusarium atau penyakit Panama disease. Nah, penyakit ini penyebabnya adalah jamur Fusarium oxysporum. Adapun gejala dan akibatnya, di mana kalau tanaman pisang kita sudah terserang penyakit ini, maka yang diserang adalah sistem jaringan tanamannya, sehingga tanaman pisang kita tidak akan lagi mampu menyerap kandungan unsur hara yang dibutuhkan. Pada akhirnya gejala yang timbul, daunnya mulai layu, kemudian menguning, patah, mengering, lalu mati. Dan juga pada bagian batang semunya, kalau sudah masuk kepada tingkat keparahan yang tinggi pada penyakit ini, kita tusuk dengan menggunakan benda tajam akan mengeluarkan cairan yang berbau busuk ya. Dan demikian juga kalau buah pisang kita sudah terserang ya, karena ini bisa menyerang pada buah pisang kita, maka pada bagian dalam daripada buah pisang atau daging daripada buah pisang tersebut akan berubah warna, mulai dari warna putih ke abu-abuan, warna abu kecoklatan, atau coklat ke kuning-kuningan, atau coklat ke hitam-hitaman. Nah, tergantung tingkat keparahannya dan juga dipengaruhi oleh varietasnya juga. Kemudian yang kedua adalah penyakit layu bakteri. Nah, penyakit layu bakteri ini disebabkan oleh bakteri ya. Nah, untuk gejala dan akibatnya ini sama dengan penyakit layu fusarium ya. Seperti yang saya sebut tadi, gejalanya sama persis, bahkan termasuk menyerang pada buah pisang. Kemudian biasanya kalau pada layu bakteri ini ditandai biasanya gejala awalnya pada pangkal batang semunya itu biasanya terbelah, kemudian mengeluarkan warna, mengeluarkan lendir warna putih keabu-abuan. Kemudian pada batang semu yang membelah tadi naik ke atas dan bahkan juga mulai masuk ke bagian dalamnya. Nah, pada akhirnya ya sama gejala seperti layu fusarium tadi. Nah, yang ketiga adalah penyakit kerdil. Nah, penyakit kerdil ini sahabat tani kalau sudah menyerang tanaman pisang kita, ada penyebabnya yaitu virus. Namanya banana bunchy top virus. Nah, kalau sudah terserang tanaman pisang, maka gejala dan akibat yang ditimbulkan, daun pisang kita berubah menjadi lebih pendek, lebih kecil dan kaku. Ya, kemudian pada akhirnya ya menguning, ya, kemudian mengering dan pada akhirnya mati. Dan biasanya kalau sudah terserang penyakit ini, tanaman pisang tidak akan berbuah. Nah, berikutnya kita bicara tentang pintu masuknya penyakit. Ya, pintu masuknya penyakit ini kepada tanaman pisang bisa melalui bonggol, ya, bisa melalui akarnya, kemudian bisa melalui batang semunya, bisa melalui pulpa daun, bisa juga melalui buahnya. Ya, itu pintu masuknya. Kemudian faktor perantara yang membuat penyakit ini cepat berkembang sehingga tanaman pisang kita lebih mudah terserang secara masif, itu perantaranya yang pertama melalui tanah, kemudian melalui air, kemudian melalui udara, kemudian melalui serangga-serangga vektor, termasuk juga melalui kumbang. Ya, ada 2 jenis kumbang yang selalu berada di tanaman pisang kita atau rumpun pisang kita. Ya, dia sering menaruh telurnya di situ, kemudian menetas dan dia berubah menjadi uret. Ya, ada 2 jenis kumbang. Kemudian bisa juga melalui orong-orong, melalui cacing tanah, rayap dan lain-lainnya. Ini yang bisa menjadi perantara, termasuk melalui burung dan alat pertanian, termasuk pakaian yang kita gunakan. Nah, ini perantara yang bisa menjadi penghantar penyakit ini cepat berkembang.
Yang terakhir, yang kelima adalah tindakan pengendalian. Nah, di sini perlu sahabat tani ketahui semuanya bahwa ketiga-tiga penyakit ini, yang pertama tadi proses penularannya sangat cepat. Yang kedua mematikan, ya bisa membuat tanaman pisang kita mati. Yang ketiga ini yang parah karena sampai saat sekarang ini, sampai detik ini belum ada obatnya dari ketiga penyakit itu sahabat tani. Jadi kalau tanaman pisang kita sudah terserang penyakit, ya tidak ada obat yang bersifat kuratif. Begitu kita mengobati langsung sembuh secara tuntas. Itu sampai sekarang ini belum ada. Yang ada selama ini hanya bersifat protektif, menjaga dan melindungi. Itu kalau yang belum terserang penyakit. Tapi kalau sudah terserang, maka belum ada obatnya. Maka kalau kita melakukan pengendalian, kita ingin mengobati dengan obat yang tidak menyembuhkan penyakit tersebut, itu artinya kita telah melakukan pembiaran supaya tanaman pisang kita cepat tertular penyakit secara masif melalui pintu masuk dan perantara yang saya sebut tadi. Nah, jadi kalau sudah terserang penyakit ini sahabat tani, jangan tanya obat, jangan pikir obat apapun, ya, entah itu menggunakan insektisida, fungisida, bakterisida, akarisida, termasuk juga secara organik, trichoderma, atau menggunakan teknologi seperti yang ada dikembangkan saat sekarang ini, ya, untuk mengobati penyakit jamur, virus jamur dan bakteri. Nah, itu semua mungkin untuk tanaman lain masih bisa berlaku, tapi untuk tanaman pisang terhadap tiga penyakit ini belum bisa. Maka satu-satunya yang harus sahabat tani lakukan, kalau tanaman pisangnya sudah terserang penyakit, maka harus dilakukan pembongkaran total. Jadi begitu di kebun kita sudah ada 1, 2, atau 3 pohon yang terserang, bongkar total sampai ke akar-akarnya. Kemudian bawa keluar dari area kebun pisang kita, dan hati-hati pada saat kita mengangkatnya, jangan sampai banyak serpihan-serpihan atau cairan-cairan yang menetes area kebun pisang kita. Bawa keluar, tumpuk dengan benda-benda atau tumpuk dengan ranting-ranting, lalu lakukan pembakaran. Ya, kemudian pada bagian bekas kita gali tadi, ya, maka bagian lubang dan area sekitarnya, ya, ada 2 cara yang bisa sahabat tani lakukan. Bisa yang pertama dibakar, setelah dibakar baru ditabur dengan insektisida atau nematisida puradan, ya, tabur area lubangnya dan juga area sekitar tanah yang digali tadi. Kemudian cara yang kedua yang sering saya lakukan, lubang tanam tadi kita tabur dulu dengan puradan, ya, bagian lubang dan juga sekitarnya, baru kita tutup dengan plastik putih transparan, ya. Nah, kenapa harus kita memberikan puradan? Bukan untuk mengobati penyakitnya, karena obatnya tidak akan karena penyakitnya tidak akan disembuhkan oleh puradan, tapi tujuannya adalah untuk mengendalikan hama, baik yang bergerak, hama atau serangga, ya, baik yang bergerak di atas permukaan tanah maupun di dalam tanah, ya, seperti uret, orong-orong, cacing tanah, rayap, termasuk juga pergerakan daripada ini ujung bagian akar tanaman pisang, kan dia bergerak menembus tanah. Nah, itu bisa membawa virus. Maka jangan kita lakukan tindakan seperti itu tadi, maka aman. Termasuk tanaman pisang yang ada di samping kiri kanannya tidak akan tertular. Maka jangan dibiarkan, ya, jangan ditunggu parah. Begitu daunnya ini mulai kelihatan sudah agak layu, warnanya beda dengan daun yang lain, nah itu sudah terkena. Itu sebaiknya jangan pikir obat, langsung dibongkar, ya, itu akan lebih aman, sehingga nanti pada bagian area pohonnya juga belum parah, sehingga belum banyak cairan-cairan yang nanti bisa menular jika dibandingkan kita baru melakukan pengendalian setelah tingkat keparahannya tinggi. Oke sahabat tadi semua, itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan sahabat tani bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang tidak kita inginkan, apalagi sahabat tani pemula. Ya, semoga tanaman pisangnya tetap aman, sehat, dan bebas dari penyakit. Salam satu hobi, salam satu getah, dan sukses selalu untuk kita semua.